Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Saat ini di antara rekan-rekan profesional mungkin ada yang sedang mempersiapkan sertifikasi Project Management Profesional ataupun Certified Associate in Project Management. Nah, saat ini kita akan membahas topik terkait exam simulator nih. Sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Rizaluddin PMP yang akan kita diskusi lebih dalam terkait seperti apa sih sebenarnya penggunaan exam simulator ataupun manfaatnya nih. Oke, selamat siang Bapak Riza. Selamat siang, semangat Mbak Novi. Semangat Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Salam kenal juga buat rekan-rekan profesional, saya Rizal, saya konsultan project management. Terima kasih hari ini diajak diskusi Mbak Novi. Sama-sama Pak, terima kasih juga nih, kita nanti akan berdiskusi ya terkait tadi saya sudah jelaskan exam simulator nih Pak. Ya. Mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaannya ya Pak ya. Silakan. Kenapa sih Pak sebenarnya diperlukan persiapan khusus untuk menghadapi ujian baik itu CAPM ataupun PMP? Nah, oke. Ini menarik ya. Kalau kita dulu flashback ya, zaman kita sekolah, zaman kita kuliah gitu kan ya. Kalau kita lihat-lihat tingkat keberhasilan orang yang punya persiapan untuk ujian dengan belajar, dengan mengerjakan tugas, dengan yang model SKS itu, hitung kebut semalam gitu kan ya. Nah, banyak yang berhasil yang punya persiapan kan. Nah, ini sama juga dengan ujiannya CAPM dan PMP ini. Nah, lebih-lebih CAPM dan PMP ini adalah ujian profesional. Jadi keprofesiannya di mana ujian atau soal yang diberikan itu bukan hanya soal yang memilih seperti biasa, tapi ini soal kasus biasanya. Nah, kasus-kasus ini di mana kita sebagai seorang profesional diminta untuk bisa menganalisa, kemudian memberikan solusi yang terbaik. Nah, challenge-nya biasanya memilih jawabannya itu kadang-kadang adalah memilih yang paling baik di antara yang baik. Nah, itu yang challenging ya. Nah, apa yang terjadi dilakukan biasanya orang bilang sih itu harus convert dulu nih ke PMBOK. Jadi dia supaya berpikir dan mensolusikannya sesuai dengan PMBOK ya. Sehingga nanti pemahaman pengertiannya mengenai topik-topik di project management jadi lebih dalam gitu. Oke, menarik ya Pak ya. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa saja sih Pak langkah-langkah untuk persiapan ujian ini Pak? Oke, menarik ini pertanyaannya. Yang pertama sih pasti dibutuhkan komitmen personal nih terhadap persiapan untuk CAPM dan PMP ini. Karena bagaimanapun ketika kita persiapan ini kadang-kadang memerlukan banyak waktu, pengorbanan waktu, tenaga dan sebagainya. Kemudian biasanya butuh support dari orang-orang terdekat. Jadi saran saya sudah berkali-kali menyarankan juga ke teman-teman. Approach ini menjadi personal projects, gitu ya. Jadi bikin ini personal project, buat planningnya, kemudian buat target kapan ujiannya. Nah, pada dasarnya secara garis besar tahapannya itu 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah tahapan untuk mendaftar ke PMI. Ini prosesnya juga panjang karena dibutuhkan experience, data-data dan sebagainya yang kadang-kadang dibutuhkan digging yang lebih dalam lagi agar supaya persiapannya menjadi lebih baik. Bagaimana itu dilakukan? Yang paling mudah kontak teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat dari PMI atau yang lain sehingga mereka tahu nih bagaimana proses tersebut. Atau lihat di PMI nih, di pmr.org ada handbooknya kan untuk CAPM ataupun PMP. Jadi bagaimana? Nah, kalau memang lebih mudah lagi ya kontak teman-teman di authorized training partners nih seperti Deco Learning kan. Karena
teman-teman di Desi Learning sudah pengalaman ini untuk membantu mengassist teman-teman yang mau ujian. Jadi aplikasi ini proses pertama yang perlu disiapkan. Kedua, persiapan nih, persiapan ujiannya. Nah, persiapan ujiannya salah satunya nanti pakai tools ya. Persiapan itu selain itu juga biasanya dibutuhkan training nih. Karena salah satu syarat untuk ujian itu dibutuhkan beberapa hours untuk video personal development unit. Nah, dengan training misalnya di Desi Learning itu lebih memberikan sesuai dengan arahan dari PMI ya, yang diberikan oleh teman-teman dari Desi Learning. Terakhir adalah ujiannya. Nah, ujiannya juga final decision ya, karena kan setelah kita ujian 4 jam kita duduk, kalau PMP 4 jam ya, kita duduk, ketika finish selesai kita submit itu akan keluar nih langsung hasil lulus atau fail gitu ya. Nah, makanya kalau kata si General Colin Powell, there are no secret to success if the result of the preparation, hard work and learning from failure. Gitu. Jadi tetap harus ada persiapan ini ya. Benar-benar. Ya. Nggak bisa Pak, SKS Pak ya. Betul. Apalagi PMBOK-nya setebal itu. Betul. Oke, menarik. Nah, sekarang kita ke pembahasan inti nih Pak. Mengenai exam simulator ini menarik ya Pak ya. Sekarang ada banyak sekali bermacam-macam exam simulator dari yang tidak berbayar hingga yang berbayar ratusan US dollar. Betul. Menurut pengamatan Bapak, mengapa fenomena ini muncul ya Pak? Oke. Fenomenanya muncul, yang pasti ini market and demand nih. Orang sekarang sudah mulai banyak tertarik bagaimana dia menjadi spesialis project management, dan orang juga sadar bahwa dari waktunya dia untuk persiapan membutuhkan banyak bantuan nih, support. Salah satu supportnya adalah dengan exam simulator ini. Bahkan sekarang PMI sudah punya simulator juga, begitu kan ya? Ada 2 tipe masalah yang biasa dan yang cukup. Nah, ini memberikan kepada kita awareness juga bahwa ternyata dengan exam simulator ini membuat orang menjadi lebih pede nih ketika ujian. Karena dengan ini semacam simulator ujian kan. Jadi situasinya membuat orang menjadi familiar dengan apa yang ada di ujian, yang diambil di ujian. Kemudian exam simulator itu juga harus diperhatikan ketika kita membeli, karena tadi ada yang free juga kan. Nah, harus diperhatikan juga bahwa apakah exam simulator itu sesuai dengan arahan dari ujian yang mau diambil nih. Seperti PMP sekarang kan masih pakai PMP versi 6 ini kan ya. Nah, artinya kita lihat nih examnya sudah masih pakai 6, atau jangan-jangan yang free itu malah mungkin bisa jadi dia pakai versi yang lain gitu, yang sebelumnya gitu. Sehingga nanti tidak sesuai dengan kebutuhan ketika exam ya. Pengalaman saya dulu exam pakai tools ini dulu terbatas ya, nggak begitu banyak pilihan. Saya dulu pakainya Rita. Karena memang waktu itu adanya Rita ya. Nah, dulu malah harus diinstal di PC. Jadi harus diinstal di PC. Jadi harus pinjam nih PC-nya dari kantor, karena tidak boleh di PC saya kan. Jadi PC kantor yang disiapkan gitu waktu itu untuk bisa dipakai simulator. Jadi gantian kita pakai. Kalau sekarang kan sudah mudah nih, sekarang web based ya kan dilakukannya, sehingga ini juga membuat efisiensi orang untuk belajar menjadi anytime anywhere, orang bisa belajar ini kan ya. Karena selama itu ada gadget baik HP ataupun tablet mereka punya, kemudian connection internet, ya udah mereka, sehingga itu membantu orang-orang untuk fokus dengan planning yang tadi. Planning membuat mereka target kapan mau ujiannya dan sebagainya, sehingga persiapannya ini menjadi lebih efisien dan efektif. Lebih matang ya. Oke. Nah, kegunaan dari exam simulator ini sebenarnya untuk apa aja sih, Pak? Nah, tadi balik lagi. Dengan dia pakai exam ini, orang jadi pertama familiar. Dia sudah terbiasa. Tidak semua orang ternyata biasa dengan ujian pakai komputer. Kalau anak zaman now biasa udah.
karena apalagi ketika pandemik ini semuanya online, semua orang sudah terbiasa. Tapi yang orang-orang yang sebelumnya mungkin masih butuh waktu untuk bagaimana memfamiliarkan dengan format online ini gitu. Harus klik mouse, harus klik ini. Nah, dengan simulator ini membuat orang nyaman. Terus yang kedua adalah simulator ini juga kan karena examnya itu pakai bahasa Inggris, ini juga praktis juga kan, melihat soalnya, membaca soalnya, menganalisa soalnya. Dengan terbiasa ini jadi bisa lebih nyaman, lebih memudahkan. Ya kata orang sih practice make perfect gitu kan ya. Nah, gitu. Oke, sebenarnya banyak ya, berarti karena kalau cuman buku kan ibaratnya bacaannya doang ya Pak ya. Kalau ngapal doang tanpa dikerjakan latihan malah jadinya nggak ngelotok ya. Betul. Oke. Nah, umumnya exam simulator itu terdiri dari apa saja ya Pak biasanya? Oke. Nah, exam simulator tuh yang pasti ada soal ya. Iya. Betul ya, ada soal ya. Betul. Nah, jadi key-nya biasanya di sini jumlah soalnya berapa. Jadi masing-masing exam simulator itu ternyata punya mereka memberikan informasi jumlah soalnya berapa. Ada yang 1000, ada yang cuma 400, ada yang beberapa. Masing-masing punya kelebihan. Dengan jumlah yang banyak memberi kesempatan kita untuk belajar jadi lebih banyak juga kan. Jadi kalau kita bicara PMP misalnya kan ada 400 soal gitu kan. Kalau dia punya 1000 artinya minimal 2,5 set kan dia bisa kita lakukan gitu. Jadi ada variasi yang bisa kita dapatkan dari soal-soal yang diberikannya. Kemudian selain tadi set yang examnya, mereka biasanya dicek juga nih simulator yang punya istilah, ada beberapa exam namanya quiz gitu ya. Jadi ngetes terkait dengan knowledge area, baik mengenai scope, baik mengenai cost, atau mengenai integration dan sebagainya. Nah, ini mereka ada soal-soalnya khusus untuk itu. Ini kan approach-nya seperti project manajemennya membagi menjadi bagian yang kecil-kecil ya. Nah, kita sekarang ujian kita bagi bagian-bagian kecil-kecil juga. Dengan kita bagi bagian kecil itu, kita jadi bisa mengidentifikasi bagian mana sih yang kita lagi perlu ditambahkan nih waktu untuk belajarnya. Nah, dengan persiapan yang baik, dengan pemahaman yang baik juga nanti akhirnya dengan peluang-peluang itu jadi mendapatkan pemahaman yang menjadi lebih baik ya. Nah, kombinasinya biasanya kita ketika latihan itu kadang-kadang nulis area kita gabung sama exam, karena kalau terus mix begitu kadang-kadang posisinya kita tidak tahu kita lagi perlu perbaikan di bagian mana. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan statistik. Statistik ini artinya apa? Di dalam ujian nanti kita mengidentifikasi di item mana sih yang kita perlu mengulang lagi nih. Nah, harus diingat juga exam ini hanya tools, exam simulator ini hanya tools. Kita tetap harus membaca juga buku, PM Books, Agile metodologinya juga kita harus baca karena itu adalah referensi utamanya. Nah, jadi dulu pengalaman saya ketika saya pakai exam, saya pakai juga nih PM Books-nya. Jadi lebih cepat membacanya karena berdasarkan soal kan. Jadi bagian ini saya nggak ngerti, saya baca bagian yang di sana agar supaya jadi mudah. Karena kalau membaca dari A sampai Z, dari halaman 1 sampai ini agak boring ya di PM Books, agak challenging di sana. Begitu ya. Terlalu banyak kayaknya yang dihapalinnya Pak ya. Ya, betul. Biasanya di exam simulator tuh ada ini juga ya Pak, fitur seperti timer, non-timer gitu ada juga ya Pak ya? Ya, itu feature-feature tambahan lagi yang lebih detail lagi. Ada juga timer yang dipakai agar supaya kita membantu kita. Misalnya kita mau coba sekarang cuma 20 soal gitu kan ya. Kita set nih agar supaya nanti terbiasa di ujian kita cuma waktunya misalnya targetnya 15 menit untuk 20 soal gitu kan ya. Nah, itu. Ada lagi feature yang menarik lagi nih. Di dalam simulator itu kadang-kadang bisa dipilih kalau kita sudah melakukan simulasi ujian tersebut jangan diulang lagi nih. Oh, 1 kali attempt aja ya? Jadi 1 kali saja. Jadi ada juga tuh yang simulator yang memberikan feature tersebut. Jadi ini yang teman-teman yang masing-masing harus melihat, mereview kebutuhannya seperti apa agar supaya cocok yang digunakan. Mungkin yang terakhir yang menjadi consideran selain tadi saya bilang statistik, beberapa orang mungkin considernya adalah terkait uangnya juga nih. License-nya, karena kalau license-nya itu nanti terkait uangnya berapa, biasanya bentuknya dolar, kemudian durasinya.
Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun dan seterusnya. Nah itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing agar supaya exam simulator ini benar-benar membantu kita untuk bisa maju untuk ujian dengan pede. Gitu ya. Oke. Nah, apakah dengan sudah latihan menggunakan exam simulator ini artinya kita udah lulus exam, Pak? Waduh. Pasti ada. Ini kalau kondisi dunia seperti itu kayaknya lurus-lurus aja kayaknya. Oh ini pasti begini ya, waduh. Nah pada dasarnya gini kan, semuanya memang harus dilandasi dengan effort yang baik, niat yang baik, persiapan yang baik, sehingga diharapkan kita nanti ujiannya bisa berhasil. Kemudian dengan exam ini, dengan exam simulator ini kita jadi lebih pede nih masuk di ujian. Karena kita sudah tahu, oh seperti ini bentuknya, kliknya seperti ini dan sebagainya. Ketika kita sudah tenang masuk masuk ujian itu, akhirnya membantu kita juga menjadi lebih nyaman, lebih oke ketika ujian. Jangan lupa untuk berdoa pastinya, karena bagaimanapun juga ya kita sudah berusaha, yang di atas pasti akan menentukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Karena kepercayaannya kita tidak paksakan, PM-nya sama nih kita pakai ini. Kitab suci project manajemennya yang sama kita ya, Pak. Betul. Oke. Wah, ternyata udah masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke. Nah, motivasi untuk rekan-rekan profesional nih, Pak, yang sedang berjibaku membagi waktunya nih antara pekerjaan, keluarga, dan persiapan ujian. Oke. Tetap semangat teman-teman. Coba dinikmati proses persiapan ini, ya. Memang kalau kita ingat nanti masalah waktu, pengorbanan uang, pengorbanan waktu, keringat, kecapean, stres, wah itu luar biasa nanti ya. Tapi itu akan terbayar ketika insya Allah kalau teman-teman berhasil dalam ujian. Jadi tetap semangat, tetap fokus ya. Kita berusaha ya dengan diiringan doa juga, mudah-mudahan itu akan membawa hasil yang lebih baik. Pokoknya intinya bagi rekan-rekan profesional nih yang mau mempersiapkan ujian, tidak ada yang namanya sistem SKS itu pertama. Kemudian khatamkan ya Pak ya kitabnya nih, Project Management Body of Knowledge, mau yang PM Book 6, 7, apapun itu. Dan juga exam simulator ini tambahan tools supaya nanti para peserta juga nggak kaget nih, oh ternyata tipe soalnya kayak gini. Gitu ya Pak ya. Wah menarik sekali nih topik pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah insight dan menjadikan motivasi ya Pak ya untuk rekan-rekan profesional yang mau mengambil ujian baik itu CAPM maupun PMP. Betul. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Rizal sudah mau sharing berbagi kepada rekan-rekan profesional. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya Pak ya. Siap. Dan jangan kapok Pak. Oke. Terima kasih Pak Rizal. Oke, kalau gitu terima kasih kepada rekan-rekan profesional yang telah menyaksikan video ini. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, dan bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel Decolearning, jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan lainnya. Bila Anda memiliki usulan tema ataupun topik yang ingin kami bawakan atau diskusikan kepada para narasumber, jangan lupa untuk ketikkan di kolom komentar ya. Kalau gitu cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video Dynamic Talk lainnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.